Mimbar Cahaya Sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwata Islam, azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang penuh dengan manfaat berkaitan dengan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unes Alisubana Hafizahullah, dan pembacaan dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Nah, ikhwata Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Fala tafadhol mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, para pemerhati Roja dimanapun berada, alhamdulillah pada malam ini kembali dengan izin Allah Azza wa Jalla kita dapat bertemu. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur pada Allah atas semua nikmat yang sampai kepada kita yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Rasul kita tercinta, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan para pemimpin kita dan keselamatan mereka, karena kebaikan mereka akan berdampak kepada kebaikan negeri yang kita cintai ini. Kemudian tidak lupa mari kita memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa membimbing kita agar kita istiqamah di atas jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan lanjut pada kaidah-kaidah yang berkenaan dengan bagaimana menghafal Al-Quran, di mana Syekh Al-Ghawsani hafizahullah menjelaskan ada 19 ya. Ada 19 kaidah ya. Dan satu persatu kita akan membacanya. Kaidah yang pertama, al-qaidatul ula al-ikhlas, yaitu berlaku ikhlas. Sirrut taufiq wal fathi minallahi ta'ala. Inilah rahasia ya untuk mendapatkan taufik
dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Qur'an. Ikhlasun niyyah wasidq fi tawajjuh ila Allah taala. Mengikhlaskan niat dan meluruskan niatnya kepada Allah tabaraka wa taala. Wal qasdul hasan, dan bermaksud dengan maksud yang baik. Wal hifdzu li ajlillah wa ibtigha mardatihi, yakni menghafal karena Allah azza wa jalla dan karena ingin mendapatkan keridhaannya. Dzalika huwa sirrut taufiq fi masiratika al-ilmiyah. Itulah rahasianya untuk perjalanan kita dalam mencari ilmu. Qala ta'ala, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Allah berfirman, katakanlah, sungguh aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah ikhlas dalam menjalankan agama. Az-Zumar ayat ke-11. Faman hafizal Qur'an liyuqalu anhu hafidh. Siapa saja yang menghafal Quran untuk mendapatkan sebutan hafiz, aw liyatafakhar bihi riya'an wa sum'atan, atau untuk membanggakan dirinya dengan riya, as-sum'ah, fala ajru lahu wala sawab bal huwa azim. Maka dengan niat seperti ini tidak akan mendapatkan ganjaran pahala, bahkan sebaliknya seseorang akan berdosa. Kemudian Syekh menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalun nas yuqda fihi yaumil qiyamah salasah. Manusia yang pertama-tama nanti dilempar dan dihukum pada hari kiamat. Disebutkan ada 3. Di antaranya wa dzakara minhum wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamah. Orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi. Dia belajar Al-Qur'an. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dan dia mengetahui itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Faqala, lalu pada hari kiamat dia ditanya, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan dengan ilmu yang aku berikan? Qala ta'allamtu fikal ilm wa 'allamtu. Maka orang tersebut menjawab, aku belajar ilmu dan mengajarkannya karena engkau. Wa qara'tul Qur'an, demikian pula aku membaca Al-Qur'an. Qala kadzabta. Kemudian dijawab, engkau telah berdusta. Walakin liyuqal, akan tapi maksud kamu adalah supaya engkau mendapat sebutan huwa qari, huwa alim, engkau qari, engkau orang berilmu. Faqad qila, dan di dunia kamu sudah mendapatkan pujian-pujian itu. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian pada akhirnya diperintahkanlah para malaikat untuk menarik dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang menunjukkan pentingnya meluruskan dan memperbaiki niat kita dalam belajar. Baik belajar Al-Quran
atau belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Qala Ali ibn al-Madini, ya, berkata Imam Ali bin al-Madini, lamma wada'tu Sufyan qala ama innaka satubtala bihadzal amr wa inna an-nasa yahtajuna ilaika fattaqillah wal tahsun niyatuk fihi. Ali bin al-Madini mengatakan ketika aku berpisah, ya, dengan Sufyan, ya, Sufyan Ats-Tsauri, ya, maka dia mengatakan padaku, amma innaka satubtala bihadzal amr, ketahuilah sungguh kamu akan dapat ujian, ya, dalam urusan ini, yakni dalam ilmu, ya. Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan ahadis, ya, mengajarkan ilmu hadis. Beliau terkenal sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Ali bin al-Madini ini adalah muridnya, dan dia, ya, Ali al-Madini ini, ya, adalah guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Imam Sufyan berpesan, engkau akan mendapat ujian, ya, dalam masalah hadis ini. Wa inna nasa yahtajuna ilaika, dan manusia nanti akan banyak membutuhkan kamu. Dan apa yang dikatakannya benar, ya. Fattaqillah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan baguskan niatmu. Ini nasihat yang, ya, sangat, ya, indah. Faqala Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Kemudian kata Syekh, wa inna talib indama yahfadzul Qur'an al-Karim ibtigha'a mardatillahi ta'ala yash'uru bisa'adatin kubra tasri fi a'maqihi. Seorang mencari ilmu ketika dia sudah berhasil menghafal Al-Quran dengan niat karena mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang mendalam, ya, ketika dia sudah, ya, berhasil, ya, menghafalkan, ya, apa yang ia inginkan dari Al-Quran. La ta'diluha sa'adah fid dunya, ya. Kebahagiaannya tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan orang yang cuma dapat dunia, ya, berbeda, ya, dengan orang yang cuma, ya, mendapatkan dunia, ya. Wa hiya sa'adah tudallilu amamahu kullas si'ab, ya. Kebahagiaan yang, ya, menghilangkan, ya, segala macam, ya, kesulitan-kesulitan yang pernah ia hadapi, ya. Seakan-akan dia tidak, ya, pernah berhadapan dengan kesulitan tersebut karena saking bahagianya. Nah, ini kalau orang yang menghafalnya karena mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wa inna dawral ustad fi lafti nazar talib ila ikhlasin niyyah was-sidq, ya, fi tawajjuh ila Allah Ta'ala dawrun 'azimun la yakhfa. Dan peran seorang ustadz, ya, guru, fi lafti nadhir talib, dalam mengarahkan pandangan, ya, talib pencari ilmu supaya ikhlas niatnya dan supaya benar, ya, arahnya kepada Allah Azza wa Jalla, daurun azim, ya, peran yang sangat besar, ya, la yakhfa, ya, tidak bisa diremehkan, ya. Karena itulah bimbingan ustadz penting, dan ustadz selalu
mengingatkannya supaya ya luruskan niat. Ya, setiap waktu ya ketika dia ya bertemu dengan murid-muridnya yang belajar ya, ingatkan selalu, luruskan niatnya. Ayuh, na'am, inilah ya kaidah yang pertama ya dan yang utama tentunya, yakni meluruskan niat dalam mempelajari ilmu, menghafal Al-Quran dan menghafal ilmu-ilmu yang lain. Semuanya ya ibtigha'a mardatillah, yaitu mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jadikan hati-hati kita ini dimudahkan untuk ikhlas dalam beramal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan kaidah yang pertama dalam menghafal Al-Quran, yaitu keikhlasan niat dalam hati kita. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat berkaitan dengan hukum tajwid di nomor yang sama di chat WhatsApp 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat di 0218236543. Pembacaan Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-50. Silakan. Masih kami buka kesempatan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara supaya Bapak lebih jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Dede di Pak Dede. Bogor. Pak Dede di Bogor. Silakan Pak. Surat apa teh? Surat Al-Isra ayat 50. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kunu hijaratan aw hadida. Qul kunu hijaratan aw hadida. Coba diulang lagi, Pak. Qul kunu Ku dua harokat. Qul kunu hijaratan aw hadida. Iya, bagus. Nggak apa-apa. Napasnya nggak kuat juga nggak apa-apa. Au khalqam, ada tasydidnya. Khalqam mimma yakburu fi sudurikum. Iya, bagus. Fasayakuluna Mayyu'iduna. Fasayakuluna mayyu'iduna. Bagus. Qulillah. Qulil ladzi fatarakum marrah. awwala marrah. Awwala marrah. Bagus. Fasayun ghiduna. Fasayungkiduna ilaika rusahum
wa yaquluna man da'u qul asa ayyakuna qariba. Iya, cukup Pak Dedek ya di Bogor ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan terus semangat Bapak untuk terus membaca Al-Qur'an dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan, silakan Pak. Ada pertanyaan, Pak. Iya, silakan Pak. Sudah zikir pagi, saya baru ngapalin Quran. Boleh nggak, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah zikir pagi, langsung menghafal Al-Quran. Ya, zikir pagi atau tasbih pagi dan petang ya. Ya, itu adalah di antara wirid-wirid yang ya lazimnya dikerjakan oleh orang-orang muslim ya. Untuk menjadikan kita sebagai orang yang disebut selalu bertasbih. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk Pak Dede yang berada di Bogor. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iskandar, ya. Pak Iskandar, silakan. Iya Pak. Surat Al-Isra ayat 52. Belum tampil Pak Ustaz. Sudah? Ya, belum tampil Pak Ustaz. Ya. Oh, Al-Isra. Ayat berapa Ustaz? Ayat 52, Pak. 52 ya. 52. Ya, Pak Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Illa qalila. Lanya 2 harakat ya. Illa qalila. Nah, bagus. Wa kulli ibadi Yaqulul. Jangan dipanjangkan ya, tasdid. Nah, ada tasdid sana. Lati hiya ahsan. Ulang lagi, waqul. Wa kulli ibadi yaqulu. Wa kulli ibadi. Ada 2 harakat bacanya. Wa kullunya pasti ya, mat pasti ya. Oh. Wa kulli ana wa kulli ibadi yaqulu. Di 2 harakat juga ya. Apanya Pak Ustaz? Dinya Pak Ustaz. Iya, itu ada ya kan? Iya. Konsentrasi ya. Li ibadi yaqulul lati ya ahsan. Inna syaitana yang sagu bukan sa za ya iya za sagu bainahum. Ulang lagi Ya Ustaz. Ulang dari mana Pak Ustaz? Inna syaitana yang zagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani. Guna pastanya. Iya, ulang lagi. Inna syaitana kana lil insani aduwam mubina. Masya Allah, barakallahu fiik ya Pak Iskandar ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk Bapak untuk terus belajar Al-Quran dan belajar ilmu syar'inya ya. Allahumma amin. Iya Pak Ustaz. Ada pertanyaan Pak Iskandar? Ya itu aja dulu Pak Ustaz. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak Iskandar, alhamdulillah udah sering ya Pak Iskandar ya. Iya. Dan juga sudah sering kita ingatkan ya. Jadi ketika kita membaca, kita harus tenang ya. Kita harus tenang dalam membacanya, tidak terburu-buru ya, konsentrasi ya. Ya. Makanya kita mulai dengan ta'awud supaya kita tidak diganggu ketika membaca dari gangguan syaitan ya. Demikian. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Iskandar dan kita semua yang menyimak. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Isra ayat ke-54. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Assalamualaikum. Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan sehingga Bapak nanti tidak konsentrasi untuk menyimak. Ya, kalau sudah silakan dengan Bapak siapa di mana? Sehingga Bapak nanti tidak konsentrasi untuk menyimak. Ya, kalau sudah silakan dengan Bapak siapa di mana? Puji Rahman di Bojongkulur. Pak Puji Rahman di Bojongkulur. Ini masih ada feedback Pak? Dikecilkan lagi Pak untuk volume radio atau televisinya? Ya, Bapak konsentrasi dengarkannya melalui telepon saja ya. Iya. Tidak sambil mendengar di televisinya. Nah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Zainal. Pak Zainal. Ya, ganti ya. Nah. Pak Zainal di Jakarta ya. Silakan Pak Zainal. Ayat berapa Ustaz? Ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbukum a'lamu bikum iyasha yarhamkum aw iyasha yu'adzibkum. Bagus. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Iya, bagus. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, bagus ya, alhamdulillah ya, semakin bagus Pak Zainal. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'i. Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Zainal? Ini Ustaz, ya, mengenai yang untuk menghafal Al-Quran. Ini anak beberapa waktu lalu ada lihat di media sosial itu ada mereka menghafal Al-Quran itu dengan cara menggerak-gerakkan tangan gitu Ustaz, kayak isyarat gitu. Dengan itu dia supaya mudah mengingat katanya gitu Ustaz. Apa itu dibenarkan Ustaz? Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz Pak Zainal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ya. Menghafal ya itu membutuhkan konsentrasi dan membutuhkan pemahaman ya. Adapun
orang-orang di zaman sekarang ya memiliki inovasi, ya, memiliki kreativitas. Ya. Apabila kreativitas dan inovasi itu ya berlebih-lebihan, ya, ini lebih baik dihindari. Ya. Karena dikhawatirkan ya yang ia baca adalah Al-Quran. Ya. Kalau dia menghafal sambil menggerak-gerakkan tangannya, khawatir terbawa nanti di dalam sholat. Ya. Khawatir terbawa di dalam sholat. Karena itu, ya, berusahalah untuk menghafal ya, dengan memahami, ya, menghayati atau mentadaburi ayat-ayat Allah tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh generasi salafun saleh, ya. Mengikuti cara mereka adalah ya, lebih baik ya, dari mengikuti cara-cara orang belakangan ya, yang terkadang ya, melakukan hal-hal tersebut ya, hanya untuk semangat di awal-awal saja. Namun kemudian ya, tidak berlanjut ya, hanya sekedar ya, semangat yang menggebu-gebu sesaat saja. Ya. Perlu kita ya, memohon kepada Allah keikhlasan dan memohon kepada Allah kemudahan. Itulah yang terpenting ya, ketika kita berusaha untuk menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Zainal di Jakarta. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Isra ayat ke-57. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Herman di Bogor Ustaz. Pak Herman di Bogor. Silakan Pak. Surat Al-Isra ayat ke-57. Belum kelihatan di layar Ustaz. Ayat 50 itu ya Ustaz ya? Iya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna Matahu, hu-nya dua harokat. Rahmatahu, dua harokat ya. Ulang dari ayyuhum. ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna Rahmatahu, dua harokat ya itu. Ada waw di situ kecil. Nampak? ya. Ya. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna wa rahmatuhu. Jangan ditambahin waw di sana ya. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Coba ulangi. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Naam, bagus. Inna azaba rabbika kana mahjura. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Bagus.
au mu'adzibuha azaban sadida. Kana dzalika fil kitabi mastura. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus untuk Bapak semangatnya dalam belajar Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Barakallahu fi Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallah khairan barakallahu fikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Arfani Ibu Ervani di mana? di Sulawesi Selatan. Iya. Mohon maaf Ibu, kalau untuk pembacaan Al-Quran dikhususkan bagi pria dewasa dan kalau untuk Ibu hanya bertanya saja. Kalau ada pertanyaan silakan Ibu. Ada pertanyaan. Iya silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Begini Ustaz, Iya. bagaimana hukumnya untuk orang tua yang sebelumnya sudah belajar tajwid tapi belum bisa diterapkan karena faktor usia, begitu mulutnya agak kaku. Baik. Iya, terima kasih. Itu saja Ibu pertanyaannya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Terima kasih atas interaksinya. Silakan Ustadz. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak bebankan setiap orang kecuali dari usahanya, ya. Kalau orang sudah bertaubat lalu kemudian dia mempelajari Al-Quran yang dahulu dia lalaikan, maka semampunya saja, ya. Allah tidak bebankan, dia harus bisa, karena sudah lanjut usia, maka semampunya, pelajarilah tauhid, dan pelajarilah lawannya tauhid, yaitu tentang syirik, supaya akhir hidupnya dia dalam keadaan bertauhid dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Setelah itu pelajarilah tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bukan dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu dua hal yang penting untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, supaya dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tidak membawa dosa-dosa syirik, dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla tidak melakukan hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Ervani yang berada di Sulawesi. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Isra ayat ke-59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Samsul di Lampung. Pak Samsul di Lampung. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Bagus. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha. Bagus. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa.
Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bil. Jangan dipanjangkan toknya. Ya. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bil. Haknya yang panjang ya. Ya. Ahata bin nas ya. Ulang lagi. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Bagus. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Bagus. Illa fitnatan linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Masya Allah. Ya bagus ya. Bapak Samsul ya dari Lampung ya. Semoga Allah Azza wa Jalla tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ada pertanyaan, Tat? Silakan, Pak. Silakan. Kalau kita habis azan atau habis wudu itu ada doa. Apakah kita ngangkat tangan atau tidak, Tat? Iya, mengangkat tangan dalam berdoa adalah sunnah ya. Ya. Angkat tangannya setentang dengan bahu kita ya. Setelah berwudu ya, lalu berdoa menghadap kiblat, angkat tangan setentang dengan bahu kita. Demikian pula kalau sudah selesai mendengarkan azan ya, maka disunahkan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah ila akhirih ya, juga dengan mengangkat tangan ya. Demikian wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Samsul di Lampung atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Isra ayat ke-61. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Masdar di Depok. Pak siapa? Pak Masdar di Depok. Pak Masdar. Ya. Ya, silakan. Surat apa itu? Surat Al-Isra ayat 61, Pak. Oh, ditampilkan itu. Ayat 60 ya? 61. 61. Iya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قلنا للملائكة. Huruf zal ya Pak ya. Huruf zal tidak diqalqalahkan ya Pak ya. Coba diulang kembali ya. Huruf zalnya tidak diqalqalahkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman Qala asjudu. Dua a-nya itu kan? Iya. Asjudu. Ulang kembali. Asajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqata tina. Yang pertama ta. Jangan terbalik. Khalaqata tina ya. Jangan khalaqta jadinya ya. Khalaqta. Baik. Ulang lagi qala asjudu. Qala asjudu liman khalaqta tina. Bagus. Qala ra'aitaka Aro'ai. Ada dua
Ra'a. Qala araita Aro'ai. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila Jangan dipanjangkan. La in akhartani ila. Nah itu, ni-nya jangan dipanjangkan ya. Ya Ustaz ya. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtani. La ahtanikan. Ulang lagi. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtani. La ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Coba ulangi. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikan Dzurri tasdid ya. Dzurriyyatahu, ra dan ya bertasdid ya. Ya baik. La ahtanikan Dzurriyyatahu. Ya. La ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Aywa, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Quran dan belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ini Ustaz, kalau baca Quran tuh kenapa terburu-buru Ustaz? Itu sifatnya apa? Ada bedanya? Iya, makanya kalau sudah tahu Bapak kok ada sifat terburu-buru, tenangkan diri dulu ya. Tenangkan supaya bacanya tenang, konsentrasi ya. Begitu Pak ya. Oke, makasih Ustaz. Sama-sama ya. Barakallahu fikum ya. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Masdar yang ada di Depok ya atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Isra ayat ke-63. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Alex di Bogor Ustaz. Pak Alex di Bogor. Pak Alex ya. Silakan Pak. Surat Al-Isra ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafzis man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alaihim bi khailik. Iya, bagus. Bikhailika wa rajilaka wa warajilika. Ulang lagi. wa ajlib alaihim bikhailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Bagus. Wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa syaitanu. Wa ma yu'iduhum Wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Aywa, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Quran dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Alex
di Bogor atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Hafiz Madura. Silakan, Pak. Belum tahu Pak Ustaz. Ya. Belum tahu Pak. Ya, silakan Abu Hafiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wa kafa bi rabbika wakila. Rabbukumul ladzi yushki lakumul mulk. Bukan yuz, tapi yuz kezai ya. Yuz ji. Rabbukumul ladzi yushki lahumul mulk. Yuz ji lakumul. Kaf lakumul. Rabbukumul ladzi yushki lakumul mulka fil lakumul fulka. Lakumul fulka. Lakumul mulka. Bukan mulka. Fulka. Lakumul mulka. Fulka. Fu. Lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih. Aywa. Innahu kana bikum rahima. Barakallahu fiik. Masya Allah Abu Hafidh. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam belajar Al-Quran dan semangat ya untuk mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, silakan Pak. Tanya Pak. Ya. Sekarang di daerah saya itu kebanyakan orang itu kalau meninggal umpamanya terputus ya. Belum selesai pertanyaan. Belum selesai pertanyaannya ya. Ya, kalau ada orang meninggal tapi membacakan apa kita belum tahu ya. Seperti itu. Baik Ustaz, mungkin itu tadi pertemuan terakhir. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Pak Abdullah di Bogor. Ustaz, pernah suatu waktu saya jadi imam salat berjamaah, lalu ada perasaan bangga dalam hati dengan bacaan saya. Dan dengan seketika saya langsung ingat Allah bahwa hal itu tidak baik. Apakah hal tersebut sudah tercatat sebagai dosa, Ustaz? Dan bagaimana cara supaya niat tidak tercampur dengan perasaan bangga diri? Iya, Terima kasih. Masya Allah ya. Ya, ini sudah suatu kebaikan ya. Di antara kebaikan yang Allah berikan pada seseorang adalah kesadaran ya. Kesadaran kalau dia melakukan suatu kesalahan ya. Maka seperti yang tadi dilakukan ya, dia menyadari kalau dia ya telah melakukan suatu ya niat yang tidak baik ya, dia menyadarinya, maka ya amal seseorang ya ketika sedang berlangsung yang tadinya dia niatnya buruk lalu kemudian ya kembali lagi ya dia teringat ya dan dia kemudian meluruskan niatnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka amal tersebut ya insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian wallahu alam. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah saya sedang belajar untuk istiqomah dalam ketaatan. Misalnya belajar untuk bangun malam, untuk sholat malam. Tapi untuk menambah hafalan surat di juz 30, ini bagaimana caranya Ustaz agar bacaan surat-surat dalam sholat 5 waktu agak susah nyantol di otak saya, Ustaz. Mohon nasihatnya. Iya, ya. Menambah hafalan ya. Maka ya, usahakan ya menghafalnya itu sebagaimana yang
sudah kita pelajari, yaitu wasuhbatu ustad, ya. Hafalan itu harus ditemani oleh ustad, didampingi oleh ustad, ya, oleh pendamping yang membimbingnya, ya. Kalau hanya menghafal sendiri saja itu sangat berat sekali, ya. Tapi kalau menghafal dengan ada ustaznya atau ustazahnya yang membimbingnya, maka itu akan menjadi motivasi buat dia, ya. Sehingga akan bersemangat, ya, dan akan, ya, memiliki, ya, kekuatan untuk supaya bisa, ya, mencapai apa yang ia niatkan tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Nata di Jasinga, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara agar meluruskan niat dalam ibadah dan ya, pertanyaan yang lainnya juga yang hampir sama ya. Bagaimana untuk kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan waktu yang ideal dalam menghafal Al-Quran itu di jam berapa, Ustadz? Karena sering saya mencoba menghafal tapi cepat mengantuk dan akhirnya tertidur. Iya. Syukran. Adapun yang masalah niat, memang ini ilmu tingkat tinggi, ya. Artinya kenapa dikatakan ilmu tingkat tinggi? Karena apa? Karena kita terus menerus, ya, berusaha untuk, ya, memperbaikinya. Setiap waktu, setiap detik, ya, kita terus mengoreksi diri kita supaya dalam beramal, ya, kita, ya, mengikhlaskan amal tersebut lillah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini ilmu tingkat tinggi, ya. Terus menerus, ya, berusaha supaya, ya, memperbaiki hati kita, ya. Kata ulama, ya, ma alajtu syai'an asqalu min niyyati. Tidak ada yang paling berat, ya, aku, ya, perbaiki kecuali niatku. Karena itu, ya, ini terus kita perbaiki. Jangan kita merasa sudah menjadi orang yang, ya, paling betul niatnya, ya. Tapi berusahalah terus menerus, ya, supaya niat ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang waktu menghafal, ya, memang yang terbaik nanti akan dijelaskan oleh, ya, Syekh Yahya, ya, bahwa waktu yang terbaik itu waktu sahur atau setelah sholat subuh, ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan, ya, baca, ya, keterangan-keterangan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Aya di BSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, tadinya saya bisa meluangkan waktu untuk ikut kelas baca Al-Quran dan bahasa Arab. Tapi kesini waktu semakin menyempit sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk itu. Apakah itu bentuk dosa yang ada pada diri saya, Ustaz? Syukran. Ya, perlu dicari sebabnya, ya. Apa sebabnya kau waktu menjadi sempit, ya? Bukankah waktu itu sama, ya, sehari semalam 24 jam, ya? Apa yang membuat waktu, ya, jadi sempit? Untuk apa waktu-waktu tersebut kita habiskan, ya? Mengapa tidak memberi waktu luang untuk memperbaiki diri kita, ya? Ini harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sehingga, ya, apa yang, ya, kita lakukan mudah-mudahan dapat dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW mengatakan ya tentang orang yang ya mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang ya membuat jalan ya yakni merencanakan jalannya ya untuk apa? Ya, yaltamisu fihi ilman. Ya, dia buat rencana, dia buat jalan untuk dia sendiri. Ya, dia buat program ya untuk dia sendiri bahwa dia ingin menyisihkan waktunya untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Kalau dia ya melakukan hal seperti itu, maka kata Rasulullah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia ya meniti jalannya menuju surga. Jadi orang yang sengaja dia menyisakan waktunya. Waktu ini bukan milik kita, waktu ini milik Allah Subhanahu wa taala ya. Mengapa kita bakhil padahal waktu milik Allah? Kenapa kita bakhil? Untuk kita ya bagikan waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Kalau dia rela waktunya untuk belajar ya, maka Allah pun akan buatkan jalannya untuk menuju surganya. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Siapa yang tidak menyiapkan waktunya untuk belajar, maka tertutuplah baginya pintu menuju surganya. Tapi siapa yang menyisihkan waktunya, sebahagian waktunya untuk talibul ilmi, untuk mencari ilmu, maka Allah pun akan bukakan jalannya menuju surganya. Demikian wallahu alam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara membaca awal surat Al-Baqarah ayat pertama dengan benar? Katanya panjang mat ini berapa harokat Ustaz? Dan di tengah ada yang bilang kita harus membaca dengung. Mengapa bisa demikian Ustaz? Syukron. Iya, ini namanya mat lazim ya. Jadi dibaca 6 harokat ya. Huruf-huruf yang ya dibaca 6 harokat. Alif lam mim ya. Dengan ya ketika lam ketemu mim maka ada gunnah musyaddah. Ya, demikian wallahu alam. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Iya, ikhwan fillah azakumullah ya. Pembicaraan kita pada kesempatan malam ini ya memang tadi pembicaraan yang berat yaitu tentang keikhlasan ya. Karena itu ya mari kita belajar ya tentang keikhlasan ini ya. Kita terus ya berikan porsi tentang keikhlasan ini kepada diri kita ya. Kita berusaha ya karena ya Nabi SAW katakan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu ya sesuai dengan niatnya. Dan amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla ada 2 ya untuk kita supaya diterima. Yang pertama ikhlasnya. Ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba'nya. Bagaimana ya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keikhlasan dalam beramal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan bimbingannya. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab
Kaifa Tahfadzul Qur'anal Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.